Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Batang, pendaftaran BPUM tahap 2 sudah dibuka loh. Segera manfaatkan kesempatan ini agar bisa memperoleh bantuan tunai senilai Rp2.400.000. Lumayan kan? Bisa buat tambahan modal usaha di masa pandemi seperti ini. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang pendaftaran BPUM tahap 2 ini, mari kita simak video berikut agar tidak salah dalam mendaftar. Oke, kita simak saja penjelasan berikut ini. Oke, sebelum lanjut, silahkan klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, lanjut. Melansir dari situs media sosial milik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UUKM Kabupaten Batang, bahwa pendaftaran akan dibuka pada tanggal 23 Oktober. Nah, jadi mulai tanggal 23 Oktober kemarin pendaftaran sudah dibuka mulai pukul jam 11. Nah, jadi ini sudah lewat beberapa hari. Mari kita manfaatkan segera karena tahap ini dibuka hanya sampai tanggal 26 November. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar BPUM tahap kedua ini. Kita buka. Nah, melansir dari Desperindakkop dan UKM Kabupaten Batang, pendaftaran bantuan bagi pelaku usaha mikro tahap 2 segera dibuka kembali mulai tanggal 23 Oktober 2020. Jamnya jam 11. Dan pelayanan pendaftaran hanya melalui online, tidak ada tatap muka. Nah, jadi di sini daftar hanya online. Setelah daftar online, kalian tidak perlu mengirimkan berkas-berkas ke dinas tersebut. Selanjutnya, persyaratan pendaftaran. Persyaratan pendaftaran BPUM tahap kedua ini meliputi belum pernah mendaftar BPUM pada tahap pertama. Jadi yang sudah mendaftar pada tahap pertama dan tidak lolos seleksi, disarankan tidak usah mendaftar lagi karena datanya sudah dinyatakan tidak lolos oleh seleksi pusat. Yang selanjutnya merupakan usaha mikro, dibuktikan dengan foto kegiatan usaha. Nah, di sini usaha mikro itu seperti apa? Nanti kita jelaskan kelas-kelasnya. Selanjutnya, tidak memiliki pinjaman di bank. Jadi yang memiliki pinjaman seperti KUR, kredit usaha rakyat, dan pinjaman-pinjaman lain itu menurut peraturan yang ada itu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan BPUM ini. Selanjutnya, belum pernah mendapat bantuan. Di sini maksud belum pernah mendapat bantuan seperti BLT, dana desa, prakerja, dan lain-lain sebagainya. Di sini diprioritaskan yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Selanjutnya, bukan pegawai atau anggota PNS atau TNI, Polri, BUMN atau BUMD. Jadi ini untuk yang usaha selain pegawai-pegawai tersebut. Selanjutnya, berkas yang perlu disiapkan untuk pendaftaran BPUM tahap 2. Yang pertama yaitu kartu keluarga, kedua KTP, ketiga NIP. NIP ini kepanjangannya nomor induk berusaha. Ini bisa didapatkan di dinas perizinan. Nah, disarankan untuk ngurus NIP ini sekarang lewatnya online, yaitu di situs oss.go.id. Nah, kalian di sana bisa mengakses sendiri, membuat sendiri, dan mencetak sendiri. Nanti kita kasih tahu tahapan-tahapan untuk mendaftar NIP tersebut. Selanjutnya foto produk atau kegiatan usaha.
Selanjutnya surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini kalian bisa download di form pendaftaran nanti. Di sini juga bisa dilihat surat pernyataan bisa di-download di ini link ini. Nanti link ini bisa saya kasih di deskripsi, silahkan diklik langsung saja. Nah, ini contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang harus diisi dan nanti diupload. Dan berikut contoh pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak secara benar yang direkomendasikan oleh Dinas UKM Kabupaten Batang. Silahkan dicontoh dan usahakan dalam penulisan nama, nomor induk KTP, alamat, bidang usaha, alamat usaha itu jangan sampai keliru. Dikhawatirkan nanti jika lolos, kalian tidak akan bisa mencairkan dana bantuan UMKM tersebut dikarenakan datanya tidak sesuai dengan KTP. Dan ini cara mendaftar IUMK secara online. Kalian tinggal catat atau di screenshot saja, nanti tinggal buka situsnya. Bagi kalian yang masih bingung usaha mikro itu kategori usaha seperti apa, berikut uraiannya yang dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana usaha mikro itu memiliki aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 30 juta. Sedangkan usaha kecil lebih dari 50 juta sampai 500 juta, omset lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 M. Sedangkan usaha menengah yaitu usaha yang memiliki aset lebih dari 500 juta sampai 10 miliar dan omsetnya lebih dari 2, miliar sampai dengan 50 miliar. Bila syaratnya sudah lengkap, lanjut kita buka form pendaftarannya. Nah, dan ini tampilan form pendaftaran untuk BPUM Kabupaten Batang. Nah, jadi kalau kalian mengaksesnya di jam-jam kerja, jam yang ditentukan itu tidak bisa dibuka. Ini saya mencoba di jam kerja, bisa terbuka, silakan dibaca. Perpanjangan pendaftaran resmi bantuan bagi pelaku usaha mikro. Mohon dibaca sampai selesai. Jangan sampai salah input data. Form tidak lengkap atau salah input tidak akan kami proses. Nah, jadi kalau udah ngisi, sudah mengajukan, ternyata datanya tidak sesuai, ya kan percuma. Jadi silahkan dibaca dengan teliti, diisi dengan teliti. Nah, di sini sudah disebutkan persyaratan juga, berkas yang disiapkan, terus surat pernyataan juga sudah disiapkan linknya. Semua form diisi secara lengkap. Nah, yang ada tanda bintangnya itu harus diisi secara lengkap dan dijawab dengan benar. Nah, di sini ada hotline-nya, ada emailnya. Nah, silahkan masukkan alamat email Anda, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama lengkap sesuai KTP, bidang usaha. Nah, di sini disilahkan dipilih bidang usaha yang Anda kerjakan itu bidang usaha apa. Produksi makanan, minuman, makanan basah, konveksi, sampai jasa peternakan, budidaya atau lainnya. Di sini diisi lainnya jika pilihan tidak tersedia. Nah, nomor HP. Pastikan nomor Anda itu aktif selama proses pendaftaran sampai dengan pengumuman. Karena pengumuman biasanya dilakukan dengan SMS atau bisa dicek di e-form BRI. Selanjutnya alamat usaha. Di sini alamat usaha diisi alamat lengkap, RT, RW, dan lain-lain. Nah, nama bank penyalur BPUM. Silakan dipilih, pilih saja BRI. Selanjutnya saldo. Jika tidak punya rekening diisi 0. Nah, saldo usahakan saldo itu di bawah 2 juta ya. Karena program bantuan ini ditujukan untuk nasabah ya atau untuk pelaku usaha yang saldonya di bawah 2 juta. Nomor NIP, nomor induk berusaha, wajib diisi nomornya ini. Nah, ini bisa dibikin yang seperti saya terangkan sebelumnya, bisa diisi di oes.go.id. Silahkan, sudah dikasih penjelasan juga. Nah, di sini ditulis juga jenis produk.
Terus foto produk atau kegiatan usaha, hanya satu file, foto lebih dari satu bisa digabung. Format bebas, size maksimal 10 MB, jadi size-nya tidak boleh lebih dari 10 MB. Bila lebih dari 10 MB, silakan dikompres dahulu. Selanjutnya, upload scan surat pernyataan mutlak, bermaterai dan tanda tangan. Seperti yang contoh, silakan diikuti dengan baik dan formnya bisa diunduh di sini. Scan atau foto harus jelas, tidak miring dan tidak terpotong. Selanjutnya, setelah semua berkas atau syarat diisi dengan benar, diklik kirim. Dan pastikan sebelum klik kirim itu kalian cek lagi apakah sudah benar data-data yang diinput. Bila kalian sudah yakin, silahkan klik kirim. Nah, begitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.